mobil 7-seater sepertinya semakin menjadi tipe yang disukai oleh masyarakat atau konsumen di Indonesia. Mulai dari MPV sampai sekarang SUV juga mulai banyak yang beredar dengan format 7-seater alias 3 baris. Sekarang pilihan SUV 7-seater semakin terjangkau dengan hadirnya Kia Sonet 7-seater. Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Sekarang kita akan bahas first impression review soal Kia Sonet 7-seater. Nah, bingung kan kenapa Kia bisa menghadirkan Sonet dengan konfigurasi 7-seater alias kursi 3 baris? Waktu saya dapat undangan untuk review model ini juga sebenarnya kaget. Karena ini adalah model paling kecil dari seluruh line-up SUV Kia yang ada di Indonesia dan mungkin juga semua model SUV yang dipasarkan di Indonesia dari segala merek. Kalau secara dimensi, Kia Sonet ini kurang lebih mirip seperti Toyota Yaris yang sekarang, yang hatchback, atau mungkin bahkan Renault Triber. Nggak heran kalau banyak yang cukup heran kenapa Kia menghadirkan Sonet dengan konfigurasi 7-seater. Nanti kita akan lihat di dalamnya. Secara tampilan luar nggak ada yang berubah malah dibandingkan Kia Sonet yang meluncur di bulan Oktober tahun 2020 lalu. Gaya desainnya yang lebih bulat dibandingkan Kia Seltos dan desain grillnya yang lebih agresif ya mungkin kalau dibandingkan dengan Kia Seltos. Mesinnya masih sama, 4 silinder bensin 1,5 liter, dual CVT dengan tenaga 113 horsepower, sementara torsinya 144 Nm. Pilihan transmisinya ada automatic CVT dan manual 6 percepatan yang menggerakkan roda depan. Nah, karena di bagian luarnya bisa dibilang nggak ada yang berubah dibandingkan varian-varian sebelumnya, kita lihat langsung aja ke dalamnya. Kia Sonet ini belakangan memang dikenal sebagai SUV dengan harga terjangkau tapi punya fitur yang lebih lengkap dibandingkan para kompetitornya dengan harga yang sebanding. Seperti contohnya, untuk sistem infotainmentnya sudah mendukung koneksi Apple CarPlay dan Android Auto wireless. Tapi berhubung ini adalah unit varian tengah alias dynamic, jadi layar infotainmentnya masih 8 inci, sementara untuk varian tertinggi itu punya layar infotainment dengan dimensi 10 inci. Terus di sini tombol-tombol AC-nya juga masih tombol fisik dengan kombinasi layar digital indikatornya. Dan untuk panel instrumennya sendiri punya kombinasi display analog dan digital. Display analognya itu ada di tachometer, meteran bensin dan temperatur mesin. Sementara untuk display dari digitalnya itu ada speedometer dan rangkaian informasi yang bisa ditampilkan di multi information display alias MID. Sementara di sini kompartemennya lumayan banyak. Di sini ada wireless charging bay untuk smartphone, di sini ada kompartemen lagi. Terus ada power outlet 12 volt, ada USB port charging 2 di bagian tengahnya. Di sini ada 2 buah cup holder yang cukup bikin praktis kalau kita mau bawa minuman dalam perjalanan, mungkin perjalanan jauh atau di dalam kota yang macet biar nggak cepet bosen. Untuk driving mode-nya nggak seperti di Seltos yang pakai tombol putar, untuk Sonet ini pakai tombol terpisah untuk drive dan traction-nya. Coba kita nyalain. Di Seltos ini ada pilihan 3 driving mode yaitu Eco, Normal, dan Sport. Sementara untuk traction-nya ada 3 juga yaitu Snow, mud alias lumpur, dan sand untuk pasir. Jadi ini kurang lebih pilihan drive dan tractionnya sama seperti di Kia Seltos. Sebenarnya nggak banyak yang berbeda juga antara Kia Sonet versi 5-seater dengan 7-seater untuk kabin bagian depannya. Kalau gitu kita langsung lihat aja ke kabin baris keduanya. Nah, sekarang kita udah di kursi baris kedua dari Kia Sonet 7-seater. Pertama, ada yang nggak apa bedanya Kia Sonet yang 7-seater ini dibandingkan sebelumnya? Pertama, sekarang kursi baris keduanya bisa digerakin maju mundur untuk ya tentunya untuk kasih ruang yang lebih nyaman untuk di baris ketiga.
Ini posisi paling mundurnya dan ini posisi paling maju. Sementara kalau kursi paling depannya udah diatur dengan posisi sesuai referensi mengemudi saya yang paling nyaman dengan tinggi 170 cm segini, dengan posisi kursi baris kedua paling maju masih ada ruang untuk kakinya, nggak terlalu mentok. Sementara ya headroomnya masih sama seperti sebelumnya, dan di sini ada adjustable headrest untuk membuat posisi kepala lebih nyaman. Tapi untuk di kursi bagian tengahnya ini nggak ada headrest. Dan untuk penumpang di kursi baris kedua di sini juga tetap ada ventilasi AC yang langsung terhubung dari AC di depan. Dan karena ini 7-seater, Kia menambahkan blower yang akan mengalirkan udara dari kabin di depan ke bagian penumpang paling belakang. Di sini ada 4 level. Kalau kita ingat, ini mungkin sistem yang sama seperti dipakai di Toyota Calya dan Daihatsu Sigra. Jadi ini bukan AC, tapi cuma untuk melanjutkan aliran udara dari kabin bagian paling depan ke bagian paling belakang. Bisa kita atur juga sudut dari aliran AC-nya seperti di Sigra dan Calya. Terus untuk kepraktisan, di sini juga ada USB charging port 1 dan 1 kompartemen kecil untuk naruh smartphone atau beberapa benda yang dimensinya nggak terlalu besar. Dan kalau dibandingkan dengan Sonet yang 5-seater, untuk Sonet 7-seater ini juga kursinya punya tinggi bagian sandarannya ini lebih pendek dibandingkan yang 5-seater. Nah, dimensi sandarannya yang lebih rendah ini ditujukan agar lebih compact dan lebih ringkas kalau kursi bagian ini mau dilipat saat mau dipakai untuk akses masuk penumpang ke baris ketiganya. Sementara itu juga dimensi yang lebih rendah ini memberikan kesan theatrical untuk penumpang di baris ketiga, jadi visibilitasnya masih dapat enak untuk penumpang di baris ketiga walaupun ruangannya mungkin terbatas ya. Selain itu, karena Kia Sonet 7-seater mendapat blower untuk membuat penumpang di bagian paling belakang nyaman, jadi sekarang seluruh varian Kia Sonet yang 7-seater nggak tersedia sunroof elektrik lagi. Nah, jadi itu dia untuk kabin baris kedua Kia Sonet 7-seater. Daripada penasaran, kita langsung coba aja gimana di kursi baris ketiganya. Untuk masuk ke kursi baris ketiga, yang baris keduanya bisa dilipat dengan sistem one touch tumble. Oke, first impression. Pertama, headroom ini langsung kerasa terbatas banget. Sisanya cuma satu jari untuk saya, 170 cm. Terus posisi kaki ini nekuk banget ke atas. Dan posisi duduknya ini tegak banget karena sandarannya emang ini udah paling recline atau paling rebah. Dan tapi di sini untuk headrestnya bisa diatur juga tingginya sama seperti di dua kursi di baris depannya. Nah, terus gimana sih kondisi atau kenyamanan penumpang dewasa duduk di baris ketiga dengan kondisi kursi baris kedua diangkat? Mari kita coba. Kita geser. Dan karena ini posisinya paling maju untuk baris keduanya dan ini posisi sandarannya paling rebah, kondisinya kaki ya mentok sandaran lututnya, tapi ya nggak, masih wajar lah. Tapi posisi kaki seperti saya bilang tadi benar-benar terbatas, sudutnya ke atas dan headroomnya benar-benar terbatas. Menurut Kia, kursi baris ketiganya ini lebih direkomendasikan untuk penumpang dengan tinggi badan maksimal 165 cm. Jadi kalau ya, misalnya yang tinggi badannya lebih dari 165 cm, lebih baik duduk di baris kedua, atau kalau mau kompromi ya kayak gini kondisinya. Ini dengan catatan kursi baris kedua posisi paling maju. Terus gimana kalau kursi baris kedua posisinya paling mundur? Kita coba lagi. Nah, sekarang kita angkat lagi kursi baris kedua posisi paling mundur. Ya jelas makin mentok lagi lututnya, dan ini posisi sandaran belum paling rebah. Kalau kita makin lipat lagi paling rebah, semakin kayak terkurung ya kalau untuk penumpang dewasa di kursi baris ketiga ini. Jadi ya seperti saya bilang tadi, antara kursi baris keduanya di posisi paling maju atau penumpang yang tingginya di atas 165 cm
ya harus mau kompromi dengan kondisi seperti ini. Tapi nggak cuma kursi yang disediain oleh Kia untuk penumpang di baris ketiga, masih ada kompartemen tambahan di bagian samping masing-masing kanan kiri. Ini ada cup holder yang cukup untuk mungkin bawa cangkir kopi. Terus di sini mungkin bisa untuk naruh smartphone juga. Tapi di sini di bagian kanan dan kiri nggak ada slot charger untuk smartphone. Nah, mengingat dimensi SUV yang benar-benar compact ini dibikin 7-seater, terus gimana kondisinya untuk bagasi di bagian belakangnya? Kita lihat sekarang, dan dengan kondisi jok baris ketiganya diangkat, kita benar-benar kehilangan bagasi dari Kia Sonet ini. Jadi satu-satunya cara untuk punya bagasi adalah ya dilipat aja kursi baris ketiganya. Jadi Kia Sonet cuma bisa diisi untuk 5 penumpang. Dan kalau mau lebih banyak lagi, kita bisa lipat lagi ke depan untuk dapat ruangan yang lebih dalam, yang lebih luas. Tapi dengan catatan kursi baris keduanya bukan dalam posisi paling mundur. Terus kalau kita mau jaga posisi kursi yang dilipat ini nggak jatuh-jatuh saat kita mungkin dalam perjalanan di jalan yang kurang bagus, kita bisa pasang hooknya untuk menahan biar kursi baris ketiganya ini nggak kelipat jatuh lagi. Selain itu, karena ini dibikin jadi 7-seater, jadi posisi dari ban serepnya bukan lagi di dalam bagasi, tapi sekarang terletak di bawah mobil. Jadi agak ribet ya kalau mau ambil atau mau ganti ban serep di jalan. Nah, jadi itu dia first impression review untuk Kia Sonet 7-seater. Sebenarnya ini juga yang menarik adalah bahwa ini Kia Sonet 7-seater pertama di dunia yang dipasarkan. Jadi Indonesia menjadi negara pertama yang memasarkan Sonet 7-seater, walaupun sebenarnya mobil ini dikembangkan di India dan secara global pertama kali Sonet meluncur di India. Tapi Indonesia mendapat keistimewaan untuk mendapatkan pertama kali Sonet 7-seater. Untuk Sonet 7-seater sendiri, Kia menyediakan 4 varian berbeda, mulai dari standar, Smart, Dynamic, sampai Premier yang paling mahal dan paling lengkap fiturnya. Range harganya segini dan udah bisa didapatkan di dealer resmi Kia seluruh Indonesia. Oke, jadi itu dia review first impression kami untuk Kia Sonet 7-seater. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini, silahkan klik tombol like. Kalau ada yang ingin disampaikan, tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe ke channel Tanpa Ganda. Tunggu konten-konten Tanpa Ganda selanjutnya. And talk about